jebolan Mass Communication, Multimedia, and Broadcasting, saya belum menyumbangkan apapun dari gelar saya sebagai Bachelor of Arts gitu. Sebenarnya saya juga pengen lah jadi director atau jadi producer, itu memang impiannya. Dari mulai membangun Avarta 10 Desember 2025. Avarta upcoming Gen Z, bahkan nanti misalnya ada film anak-anak Gen Alpha yang menginginkan story-nya tuh bisa didengar di masyarakat, tapi dengan keunikan yang menginspirasi juga, dan yang memberi ruang buat orang-orang yang ingin mengangkat story-nya yang mungkin sulit untuk didengar gitu. Nah, Avarta Media sendiri di sini akan mengeluarkan first IP kita yang pertama kali, yang kita excited sekali untuk bahas hari ini, dan saya nggak akan sendiri. Salah satu produsernya Avarta yang bergabung dengan Shanaya Films juga untuk meng-create satu judul yang judulnya ini 9 Aku. Ini adalah tagline-nya ya, Love Heals. Kenapa 9 Aku judulnya? Nanti kita akan bercerita lebih banyak. Jadi 9 Aku ini kalau untuk dari background production-nya memang kita joint co-production dengan Shanaya Films, yaitu dengan teman saya Imelda yang nanti akan kami perkenalkan, dan beliau datang dari Washington DC, memang passionate in films dan punya cerita ini karena langsung bertemu dengan sosok Wella. Wella ini adalah teman kita yang sebenarnya teman setelah adanya cerita ini sih, setelah ketemu di dalam project, tapi jadinya jadi punya hubungan erat dengan kami karena memang ceritanya yang sangat-sangat inspiratif sekali. Bagaimana Wella adalah sosok yang dulunya didiagnosis menderita DID atau Dissociative Interpersonality Disorder, dan dia dari kecilnya mengalami hal sekolah, dia mengalami yang namanya interpersonal disorder yang disebabkan oleh dysfunctional family. Jadi kita akan angkat cerita yang luar biasa, rumit seperti ini loh di Avarta untuk pertama kalinya. Boleh tepuk tangan gak sih? Karena ini soal psychology thriller ya, lebih kayak, tapi drama keluarga sebenarnya pengen kita angkat. Jadi kita akan present aja langsung kepada yang menulis ceritanya dan yang mengidekan cerita ini. Kita mulai dari Imelda dulu. Oke. Silakan Imelda. Ya, saya kebetulan bersyukur sekali. Saya waktu itu sudah pengen sekali film ini untuk dapat ditayangkan sejak 2017. Sejak udah berapa tahun lalu? Sudah 9 tahun lalu. Itu aku udah pengen sekali aku mengangkat film Indonesia yang very unik, tapi aku suka banget true story. Jadi aku Google sendiri, research sendiri, dan aku akhirnya ketemu dengan sempat viral sebenarnya masa-masa itu Anastasia Wella, wanita dengan 9 kepribadian. Tapi saat itu kita tahu terus COVID hit, ya kan, ada COVID segala macam, sempat berhenti, dan kemudian saya sudah berbicara dengan beberapa produser dan sebagainya. Masih belum ada yang klik dengan ide ini. Saya sempat berbicara dengan Adi, kapan ya pertama kita? 2 tahun lalu? 18. Enggak, 2 tahun lalu lah. Iya, dari sini satu khususnya tentang mental health, tentunya sekarang Gen Z sangat into mental health ya kan. Kedua, gimana tentang dysfunctional family, gimana bahwa secara simpel kadang-kadang sebagai orang tua terhadap anak kita nggak sadar pengaruhnya ke masa depan mereka. Kemudian ketiga, cinta tanpa syarat, ada seorang, itu sangat menarik. Kemudian keempat, never give up, gimana Wella dengan kondisinya yang nanti teman-teman pasti akan tahu nanti di filmnya. Kehidupannya begitu upside down, emotional roller coaster, tapi dia terus berjuang 5 hari lalu ya. Dan dia sangat amazing, kita nggak bisa spill tapi dia karirnya amazing and she's so confident. Dia pengen banget cerita story-nya dia bahwa ini loh masa laluku. Dia udah confident banget saat ini. Oke. Tepuk tangan dong. Iya, berdraft-draft, namun pastinya kita pengen skrip itu lebih sempurna lagi secara karakter dan lain sebagainya.
Dan mudah-mudahan dalam akhir tahun kita akan syuting pertama project filmnya Avarta Media. Ya, untuk pemain dan kru situation skripnya, dan juga yang pasti kita percaya bahwa every stories yang ada di film Indonesia itu baiknya mereka meng-create empathy, dan juga kita juga pengennya cerita-cerita dalam Avarta Media yang kita angkat di dalam film bisa menormalize difficult emotions sehingga nggak tabu buat dibahas, reduce feelings of isolations, terus juga kita bisa encourage reflection and help audiences to process and experiences indirectly and safely. Juga kita percaya bahwa a powerful film juga harusnya bisa membantu seseorang untuk mengerti tentang dirinya dan juga mereflect dari apa yang diceritakan oleh film, dan juga membuat discussion yang sehat, create conversations in families, and also inspire people to seek help and provide hope during emotionally difficult periods. Jadi ini memang tujuannya tulus banget, pengen supaya masyarakat bisa relate dengan cerita-cerita yang kami buat, dan pasti sebanyak-banyaknya film Indonesia di luar sana dengan bantuan filmmakers juga yang mungkin pengen mengangkat ceritanya, mereka jadi punya ruang untuk didengar. Itu aja sih. Terima kasih. Menyentuh perasaan masyarakat. Saya juga bingung sebenarnya apa yang pengen saya terusin di film. Saya punya cita-cita banyak untuk entertainment industry di Indonesia, tapi memang sebagai jebolan mass communication, multimedia, and broadcasting, saya belum menyumbangkan apapun dari gelar saya sebagai Bachelor of Arts gitu. Sebenarnya saya juga pengen lah jadi director atau jadi producer, itu memang impiannya. Cuma saya nggak punya wadah, saya nggak kenal siapapun yang pengen join buat perusahaan sama saya. Lalu waktu itu ada si kembar ini luar biasa. Alhamdulillah di bulan Maret tanggal 21, ingat banget deh, aku kan Virgo ya, jadi ingat semuanya. 21 Maret 2025 ketika saya lagi press conference film Kodrat 2, saya datang terlambat. Waktu itu saya taunya bahwa press conference ini jam 3.30, tapi ternyata mulainya 2.30. Telat sejam, Mbak. Bayangin, press conference, Mbak. Itu kan saya error banget gitu loh. Gitu. Dan saya ngerasa, ya Allah, kenapa ya Tuhan, saya kok jadi begini gitu, kenapa kalau saya terlambat? Apa mungkin karena saya ada masalah tahun 2025 lalu. Tapi saya waktu itu datang ke sana, saya berusaha menenangkan diri, dan saya ada di belakang panggung. Waktu itu produsernya film Kodrat itu kan macam-macam, banyak sekali produsernya. Salah satunya adalah Virtual Lines, yaitu Arya dan Adi. Dan mereka juga terlambat, Mbak. Jalan Tuhan. Jadi mereka di belakang saya juga. Hah? Oh, nggak telat Arya ya, Adi yang terlambat. Tapi pokoknya baru ketemu Arya juga waktu itu, barengan di lounge. Dan waktu itu saya meminta maaf kepada Pak Sunil Rapi, minta maaf sama Dian Sastro dan lain sebagainya. Sorry ya, gue nggak pernah telat nih, tapi gue telat hari ini, sorry banget ya. And then waktu itu akhirnya Bu Linda dengan semangatin saya bilang, oke, Ca, you're okay, you're gonna be fine. Kenalin nih, gitu. 13 Mei 2025, di antara sholat taubat saya yang kemarin itu, tiba-tiba saya di calling lagi sama Mas Arya, diajakin meeting. Aca, mau nggak kalau misalnya kita ketemuan, terus kita meeting, kita pengen ngobrol-ngobrol aja tentang sebenarnya apa sih pandangan Aca di industri film Indonesia. Itu doang pengen ngomongnya, kayak nggak ada, pengen buat perusahaan dong, gini-gini, nggak ada kayak gitu-gitu. Akhirnya kita janjian di Ashta, lalu saya hadir di sana, dan kita ngobrol di satu private room. Nah dari situ saya mulai merasa bahwa, wah ini benar-benar kekeluargaan sekali gitu loh. Secara kan mereka kakak beradik, ya maksudnya kan saudara kembar. Terus saya juga
ya kira-kira seumuran lah ya, masih juga millennials, bareng-bareng kita pengen figure out things in Indonesian entertainment, pengen memajukan kualitas Indonesia movie juga, jadinya ternyata satu visi gitu. Makanya akhirnya saya punya wadah, makanya saya jadi berani untuk memiliki ide-ide baru seputar film dan mencalonkan berbagai IP kepada Ardi dan Arya. Dan akhirnya ya di Agustus 2025 kita bikin perusahaan bersama, dan ya baru adanya sekarang nih IP baru kita berikut dengan film yang kita joint co-productions with other production house, yaitu adalah film-film yang tadi kalian saksikan gitu. Jadi memang itulah pengalaman saya kenapa baru hari ini. Itu aja. Terima kasih. Bagaimana dari Avarta sendiri mensiasati keterbatasan layar? Karena percuma film bagus tapi layar tidak banyak gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari dua bersaudara kembar ini, adakah kriteria IP khusus yang kalian terapkan agar diterima di dalam Virtual Lens atau Avarta? Itu aja sih. Terima kasih. Bagus sekali. Seperti tadi disampaikan juga bahwa kita selalu percaya bahwa kolaborasi itu penting. Tapi awal-awalnya kita akan berusaha untuk usaha independen saat develop the story, develop the script. Tapi kita akan berusaha mencari partner, terutama production house yang lebih besar, distributor yang lebih besar juga, yang juga percaya atas hasil